Perkenalkan, nama saya Veronica Feni dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Kapuas Sintang. Saya akan menjelaskan sedikit materi yaitu tentang jamur atau fungi. Nah, pada materi ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, struktur dan ciri-ciri jamur. Yang kedua, klarifikasi jamur. Yang ketiga, reproduksi jamur. Kemudian yang keempat, peranan jamur. Kenalkan, aku Fungi, tapi biasa dipanggil Jamur. Apakah kamu tahu tentang aku? Oke, mari sama-sama kita cari tahu ya. Jamur itu sendiri adalah organisme eukariotik yang tidak berklorofil. Jamur bersifat uniselular dan multiselular. Jamur ini banyak ditemukan di tempat-tempat yang lembab. Kemudian, bagian yang kedua yaitu ciri-ciri jamur atau fungi. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama yaitu mempunyai hifa, benang-benang tunggal atau bercabang. Nah, kumpulan dari hifa tersebut disebut dengan miselium. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu menghasilkan spora. Kemudian, ciri-ciri yang ketiga tidak memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Ciri-ciri yang keempat, berkembang biak secara seksual dan aseksual. Nah, kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu dinding sel tersusun atas kilin, glukan, selulosa, dan manan. Kemudian, pada poin yang kedua, kita akan menjelaskan yaitu tentang klasifikasi jamur. Klasifikasi jamur dibedakan menjadi 4 divisi berdasarkan jenis spora seksualnya, yaitu ada zygomycota, ascomycota, basidiomycota, dan deuteromycota. Nah, zygomycota itu sendiri adalah cendawan yang dikicirkan dengan hifa yang tidak bersekat-sekat pada posisi normal atau vegetatif. Sedangkan ascomycota adalah filum atau divisi dari fungi. Kemudian, basidiomycota adalah divisio dalam kerajaan fungi yang mencakup semua spesies yang memproduksi spora dalam tubuh berbentuk kotak. Nah, yang disebut dengan basidium. Kemudian, deuteromycota atau jamur tak sempurna adalah jamur yang belum diketahui bagaimana cara reproduksi seksualnya. Kemudian, poin yang ketiga yaitu reproduksi jamur. Jamur bereproduksi dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan cara aseksual, kemudian yang kedua dengan cara seksual. Nah, yang selanjutnya yaitu penjelasan dari perkembangbiakan secara aseksual dan perkembangbiakan secara seksual. Perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan cara pembelahan sel dan pertukaran spora. Sedangkan perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan pelebaran 2 sel inti, yaitu melalui kontak gametanium dan konjugasi. Kemudian, poin yang terakhir yaitu peranan jamur. Pemanfaatan jamur yang dilakukan seperti sebagai fermentor dalam industri makanan, penghasil antibiotik, dan lain-lain. Nah, contoh pemanfaatan jamur dalam industri makanan yaitu pada pembuatan tempe dan roti. Nah, teman-teman, sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.